Disinilah saya belajar juga lebih dalam bahwa Tuhan menciptakan otak pikiran kita itu sebagai pengendali energi. Saat kita mengingat seseorang, mau kita dalam marah, mau kita dalam vibrasi kebahagiaan, itulah yang dirasakan oleh orang yang sedang kita ingat tersebut. Apa yang saya lakukan, disinilah saya semakin mendalami bahwa seluruh apapun yang ada di alam semesta ini adalah energi. Jadi apa yang saya lakukan? Saya hanya memikirkan, saya hanya mengimajinasikan Bu Riris. Lewat foto, saya tatap, saya merasakan dengan sebaik-baiknya bahwa beliau ada di depan saya. Bu Riris sedang saya pegang kepalanya. Saya pijat, lalu saya doakan dalam imajinasi, energi ilahi masuk ke tubuhnya melalui ubun-ubunnya. Disinilah saya belajar juga lebih dalam bahwa Tuhan menciptakan otak pikiran kita itu sebagai pengendali energi. Saat kita mengingat seseorang, mau kita dalam marah, mau kita dalam vibrasi kebahagiaan, itulah yang dirasakan oleh orang yang sedang kita ingat tersebut. Seperti itulah alam semesta ini bekerja. Untuk memahami ini, ada hal-hal yang umumnya atau sudah biasa dirasakan oleh orang yang belum meditasi sekalipun. Contohnya, saya nggak tahu Pak Aksan pernah mendapatinya atau mengalaminya. Pak Aksan misalnya mengingat teman, teringat si Anu, atau misalnya mengingat ibunya atau mengingat istrinya, tanpa pernah berkomunikasi, bertelepon atau WhatsApp atau email, lalu orang tersebut menghubungi Pak Aksan. Ini sering dialami oleh orang atau manusia, sangat sering. Diingat, kok dia bisa tiba-tiba ngubungin? Panjang umur dia, kan sering kita bilang gitu kan, panjang umur dia, baru diingat udah nelfon. Karena apa? Saat kita mengingat orang itu, kita sedang mengirimkan energi ke orang itu. Walau nggak pernah kita telepon. Pesawat telepon, mau pager, mau email, itu adalah salah satu mekanisme cara kita mengirimkan energi ke orang lain. Lewat apa? Tulisan, lewat suara. Saat ini pun Pak Aksan, ya, kita menggunakan media atau aplikasi Zoom. Ini kita kan sedang berkirim energi, sedang bertransfer energi. Kira-kira Pak Aksan, kalau saya sedang marah-marah sekarang, Bapak bisa merasakan kemarahan saya? Ya, betul. Pasti. Nah, ini saya kan sedang bergembira ini bicara. Bapak bisa merasakan vibrasi kegembiraan dan semangat saya? Ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita semakin rajin mengolah cakra-cakra kita sehingga vibrasi yang kita keluarkan atau kita pancarkan, kita keluarkan, mau itu kita berjarak ribuan jutaan kilometer, itu kan jarak itu kan dalam hitungan pemikiran manusia toh. Tapi sudah terbukti dengan nyata, terutama di sekitar 10 atau 20 tahun belakangan ini, tanpa kabel kita bisa berkomunikasi seakan-akan tidak ada jedahnya. Ini saya sedang bicara dan Pak Aksan yang ada di Jogja langsung mendengarnya toh, saya sedang ada di Bandung saat ini. Saya kalau mau menembakkan rudal tercepat pun ada jedah toh, berapa menit Pak sampai ke Jogja. Ya. Nah, tapi lewat aplikasi Zoom, lewat internet, lewat frekuensi-frekuensi yang ada di sekitar kita, yang ada di alam ini. Ada, bisa dibilang ada jeda waktunya, hampir-hampir nggak ada kan. Seperti itulah cara kerja energi. Seperti itulah pikiran kita ini. Kalau sudah semakin kita asah dalam meditasi itu,
dia semakin cepat. Manifestasinya semakin cepat. Saat saya berpikir di Jakarta atau di Bandung ini, Bu Riris atau Bu Lasti yang ada di Italia merasakan atau menikmati di saat yang sama. Itu bukan mistis, tapi seperti itulah Tuhan bekerja. Seperti itulah alam semesta ini diciptakan Tuhan. Seperti itulah cara kerjanya. Dan itu bukan ilmu baru. Itu ilmu yang sudah ada dari sejak bumi atau manusia ini ada. Itu bisa kita lihat dalam risalah-risalah, artikel atau naskah-naskah kuno. Mau di bangsa mana, mau di pedalaman mana, itu ada. Ya, tetapi kenapa baru sekarang ya Bang? Tentang itu kita baru mengetahuinya dan bahkan menjadi topik dalam perbincangan manusia masa kini. Sebenarnya bukan baru sekarang. Tetapi saya baru mendalaminya 3 tahun lalu dan Pak Aksan baru bertanya sekarang. Ya. Itu sudah ada ya dari zaman-zaman leluhur kita. Tetapi apa yang terjadi? Kita bukannya kalau orang berkata bahwa sekarang teknologi canggih. Kalau menurut saya, bendanya yang baru, teknologinya itu udah dari dulu ada. Contoh ya sebentar. Contoh handphone ini hanya benda baru, dibuat dalam wujud baru. Tapi teknologinya apa baru? Enggak. Leluhur kita sudah menggunakannya, tapi lewat otak mereka. Yang menciptakan ini manusia, toh? Ya. Ini cara kerja otak yang dituangkan ke handphone ini. Ya. Dipindahkan. Lalu kita salut dengan handphone ini. Padahal otak kita yang membuatnya. Ini ibarat gini, ibarat ciptaan, ibarat pencipta salut sama ciptaannya. Kan kebalik. Lucu ya. Dia yang menciptakan tapi salut dia dengan handphone ini. Kira-kira begini. Jadi kalau bagi saya ini bukan pengetahuan baru, enggak. Tetapi apa? Ya, tetapi apa? Kalau bisa saya bilang di zaman dulu atau mungkin di zaman kerajaan-kerajaan, ilmu seperti ini, pendalaman ilmu seperti ini hanya untuk orang-orang tertentu. Hanya untuk kaum bangsawan, tabib, resi. Kalau sekarang kan terbuka, kan zamannya udah berbeda.